Ada dari tahun-tahun Oke, sebelumnya ya, baik. Cah, ya? Jadi katanya ternyata sapi yang udah dikorbankan tadi langsung dimasak, baru dibagiin. Kalau Iya. dulu kan biasanya dipotong-potong aja dulu, daging mentahnya dibagiin. Nah kalau sekarang dimasak dulu. Karena nanti juga akan ada makan bersama dengan 2.000 anak yatim di Masjid Istiqlal. Jadi yang selalu menjadi tradisi bahwa Presiden juga selalu menyumbangkan ataupun berkurban ya. Hewan-hewan kurbannya selalu dinanti oleh masyarakat ya, Agung. Oke, tapi ngomong-ngomong katanya Cah sekarang jelang pelaksanaan Idul Adha, ibadah sholatnya ini sudah berkumpul sebagian besar begitu ya warga untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Kita langsung aja kalau gitu kita coba sapa rekan-rekan kita di lapangan, ada Agnes, kemudian juga Rama yang saat ini berada di Istiqlal, Jakarta. Halo, selamat pagi rekan-rekan. Oke, Rama kayaknya di dalam ya, ini Agnes di luar ya. Iya, betul. Kita sapa siapa dulu nih, Cak? Oke, kita sapa Rama terlebih dahulu kali ya yang ada di dalam Masjid Istiqlal. Selamat pagi, Rama. Rama, bagaimana suasana di sana di dalam Masjid Istiqlal? Apakah kemudian dari ibadah sholat Idul Adha di sana sudah mulai dilaksanakan atau sudah ada sinyal-sinyal begitu bahwa sesaat lagi ibadah sholat Idul Adha akan dimulai di sana, Rama? Ya, selamat pagi Anissa dan Agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta pada pagi hari ini, tampak banyak sekali jamaah dan juga masyarakat yang telah memadati area dari Masjid Istiqlal, baik itu dari area luar, dalam, dan bahkan kalau kita lihat di area dalam Masjid Istiqlal di lantai utama, ini bisa kita bilang bahwa 95% dari kapasitas sudah terpenuhi. Dan kita juga sudah menantikan kehadiran dari para tokoh publik dan juga pejabat, para duta-duta dari negara lain yang juga akan menghadiri ibadah sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan di Masjid Istiqlal. Dan kalau kita lihat berdasarkan rundown yang disebarkan oleh panitia dari sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini, pada hari ini kita akan menanti kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto. Ini yang dijadwalkan akan hadir pada pukul 6.50 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya ibadah sholat Idul Adha akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang akan dipimpin oleh Imam Sholat Kiai Haji Muzakir Abdurrahman MA dan khotibnya yakni adalah Profesor Haji Wan Jamaluddin PhD yang merupakan rektor dari UIN Raden Intan Lampung. Dan nantinya para tokoh publik dan juga Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan kemudian mengecek ini hewan-hewan kurban yang sudah siap di Masjid Istiqlal pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Akan ada proses serah terima dan juga nantinya akan dijadwalkan untuk meninggalkan tempat pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Kalau kita kembali lagi melihat ke situasi di Masjid Istiqlal pada saat ini, Anissa dan Agung, kita lihat bahwa seluruh jamaah ini nampak sangat khusyuk untuk mengikuti lantunan ayat suci Al-Quran dan juga takbir yang dipimpin oleh imam seperti itu. Dan ini sudah berlangsung sejak pada subuh tadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ya, baik, Rama. Kita baru saja melihat barusan ini baru saja tiba nampaknya dari Presiden Prabowo Subianto sudah memasuki kawasan dari area Masjid Istiqlal. Mungkin kita akan tanyakan juga kepada Agnes ya. Agnes berada di pintu kedatangan VVIP begitu. Agnes, apakah benar begitu Presiden Prabowo sudah tiba di Masjid Istiqlal? Ya, pagi Agung dan pemirsa, saat ini kami tengah berada di Masjid Istiqlal, di mana di sini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk melakukan sholat Id atau ibadah bersama di masjid. Dan hingga saat ini pukul 6.36 waktu kami melaporkan memang Presiden belum sampai di Istiqlal, dan kami informasikan Agung, kami tepatnya berada di pintu AS Salam, di mana ini adalah pintu kedatangan tidak hanya Presiden namun juga pejabat dan juga tamu VVIP lainnya yang akan melakukan ibadah sholat pada hari ini. Dan tadi kami sudah melihat beberapa stakeholders, kemudian juga anggota DPR dan juga tadi ada politisi Sufmi Dasko juga yang telah tiba dan masuk ke Istiqlal lewat pintu di tempat kami saat ini berada. Dan Agung, kami informasikan nanti setelah Presiden Prabowo Subianto selesai menunaikan sholat pada pagi hari ini, Prabowo juga akan menyerahkan langsung hewan kurban kepada panitia kurban yang berada di Masjid Istiqlal. Dan untuk pemotongan hewannya sendiri termasuk juga dengan hewan kurban milik yang diserahkan kepada Masjid Istiqlal akan dilakukan di pemotongannya pada besok hari
hari. Dan kami informasikan adapun jumlah sapi yang nanti akan diberikan Presiden Prabowo itu sebanyak 985 sapi untuk seluruh kabupaten atau kota di Indonesia, dan salah satunya juga sebagian akan diberikan hari ini di Masjid Istiqlal. Dan untuk sapinya sendiri ini adalah jenis limosin dengan berat 1,25 ton. Jadi Agung terbayang betapa besarnya nanti sapi yang akan diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Masjid Istiqlal pada hari ini. Dan kami informasikan juga, Agung, pada hari ini tidak hanya menunaikan sholat id, bahwa di hari ini juga akan ada makan bersama dengan para anak yatim piatu yang nanti akan diundang dari berbagai daerah menuju Masjid Istiqlal untuk makan bersama. Dan sepertinya juga Presiden Prabowo Subianto juga akan hadir di dalamnya, sehingga nanti kegiatan pada hari ini Presiden tidak hanya melakukan sholat, namun juga akan menyerahkan hewan kurban. Kemudian nanti juga akan ada sepertinya seremoni untuk makan bersama dengan para anak yatim piatu yang diundang datang ke Masjid Istiqlal. Ya, Agung. Oke, baik. Kalau begitu kita tanyakan lagi, Agung, kepada Rapa Soekarta, karena tadi nampaknya kita melihat kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto, namun sepertinya ada transit terlebih dahulu, begitu ya, sehingga belum karena melewati kalau pintu tadi yang kata Agnes tampaknya belum tiba begitu di pintu kedatangan VVIP. Artinya walaupun tadi kita sudah melihat Pak Prabowo tiba di Istiqlal, tapi tampaknya mungkin ke ruang transit terlebih dulu sebelum memasuki ke area Masjid Istiqlalnya sendiri ya. Kita coba tanyakan lagi kalau begitu kepada rekan Rama. Rama, kalau dari pantauan Anda di dalam Masjid Istiqlal, tokoh-tokoh yang sudah hadir siapa saja, Rama? Ya, Agung, kalau kita berbicara tentang tokoh publik yang telah hadir di kawasan di dalam lantai utama Masjid Istiqlal, bisa kita lihat bahwa sudah ada beberapa menteri yang memang sudah menduduki syaf di barisan VIP seperti itu, Agung. Baik itu para menteri, para tokoh publik, dan juga yang membawa keluarganya. Namun karena memang lokasi kami yang berada jauh di lantai 3, ini kami tidak bisa melihat dengan jelas nih siapa saja yang sudah hadir, tapi dipastikan bahwa kira-kira 4 syaf dari total 5 syaf yang disediakan oleh Masjid Istiqlal untuk para undangan VIP ini sudah terisi. Dan kita akan menantikan nantinya jika nanti Presiden Prabowo Subianto sudah memasuki dari area VIP itu sendiri, pastinya ini akan sholat id, maka akan segera dimulai. Demikian, kembali ke studio. Baik, Raba, dalam momentum yang penuh berkah ini, karena tadi Anda sampaikan Anda sepertinya berada di lantai yang cukup tinggi sekali begitu ya, sehingga bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kemudian kepadatan dari umat muslim khususnya yang ada di wilayah DKI Jakarta ini untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha begitu. Mungkin bisa digambarkan seperti apa suasana kehikmatan yang ada di sana dari lokasi Anda memantau saat ini, Raba? Ya, Anissa, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat ini kita lihat bahwa para jamaah yang datang dari latar belakang yang sangat berbeda dari lokasi yang juga beragam, itu semuanya hadir di Masjid Istiqlal Jakarta sejak setelah waktu sholat subuh tadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, untuk kemudian mengikuti takbir dari imam sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita lihat juga di belakang saya, mungkin bisa di panning sedikit, ini bahwa bahkan di lantai 3 di Masjid Istiqlal di sayap kiri ini syafnya sudah penuh. Dan ini bukan hanya terjadi di lantai 3, namun juga di lantai kedua, dan bahkan di lantai 4 dan lantai kelima, yang mana semuanya ini sudah banyak diisi. Namun masih ada juga banyak dari masyarakat dan jamaah yang masih berusaha untuk memasuki dari area dalam Masjid Istiqlal. Dan sejak tadi kami pantau juga banyak yang membawa keluarga, banyak yang membawa kerabat-kerabatnya yang datang tidak sendirian ke Masjid Istiqlal Jakarta untuk beribadah sholat Idul Adha bersama-sama merayakan hari kemenangan pada hari ini. Demikian, Anissa. Ya, oke, Baik, Rama tahan dulu dan juga Agnes tahan dulu, kita akan update lagi secara berkala kedatangan dari